Sengketa dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa tentang produk sawit kembali memanas. Studi berimbang Uni Internasional untuk Konservasi Alam mengklaim sawit 9 kali lebih efisien ketimbang sumber minyak nabati lain dari sisi penggunaan lahan. Kebijakan Uni Eropa atas Renewable Energy Directive II yang akan melarang crude palm oil CPO alias minyak sawit mentah sebagai sumber energi nabati membuat pemerintah Indonesia meradang. Studi berimbang yang tidak hanya mendiskriminasi sawit sebagai satu-satunya sumber perusak lahan dibeberkan. Penelitian Uni Internasional untuk Konservasi Alam IUCN menunjukkan untuk menghasilkan 1 ton minyak nabati setidaknya butuh lahan 1,43 hektar bunga matahari atau 2 hektar kedelai. Sedangkan CPO hanya butuh 0,26 hektar. Ini berarti sawit menghasilkan minyak nabati 9 kali lebih efisien dibanding minyak lainnya. Role in the total demand. So if you want to ban palm oil, be very careful, because it means that by taking palm oil out, you're going to need a lot more land elsewhere, in Argentina, in Canada, in Poland, in the Ukraine, and so on. So you need to be very careful what you decide. So this is an international global policy discussion. Di sisi lain, pemerintah juga sedang mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit. Ekspor minyak sawit mentah memang perlu dibatasi, tapi dilakukan dengan meningkatkan ekspor produk turunan minyak sawit. Walaupun di pihak lain, kita sendiri sebetulnya Indonesia itu melihat pengembangan kelapa sawit. Tentu kita juga tidak ingin menghadapi masalah dengan memperluas begitu saja kebun kelapa sawit. Tapi apa yang sudah ada ini, kita percaya kita bisa kembangkan industri hilirnya dengan baik. Dan industri hilirnya itu ada ratusan macam produk. Sebagai gambaran, di tahun 2050 kebutuhan minyak nabati mencapai 310 juta ton. Saat ini kontribusi sawit sebagai sumber minyak nabati dunia sudah mencapai 35%. Sawit banyak diandalkan karena harganya lebih murah ketimbang minyak nabati lainnya. Magister Tarigan, Yasir Alam, Kompas TV, Jakarta.